Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi matematika. Kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Jadi apa itu barisan geometri? Mari kita pelajari pada video kali ini. Nanti setelah memahami atau setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan barisan geometri dengan tepat, serta mampu menentukan suku KN maupun rasio dari barisan geometri. Dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika serta barisan geometri dengan benar. Oke, tahukah kalian apa ciri-ciri barisan geometri? Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika kemarin kita sudah bahas, jadi barisan yang memiliki apa? Memiliki selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu sama. Nah, sekarang barisan geometri. Nah, apa ciri-cirinya? Nanti kita akan pelajari pada video kali ini ya. Dan bagaimana cara menentukan rasionya, serta cara menentukan suku KN dari barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan kondisi berikut ini. Misalkan kalian punya selembar kertas ya. Silakan kalian bisa mencoba sendiri. Misalkan satu buah kertas kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar ya. Jika dilipat satu kali, maka akan menjadi dua bagian sama besar ya. Contohnya adalah dalam gambar seperti berikut ini. Nah, ini kan gambar jika kertas dilipat sebanyak satu kali. Jadi, jika dilipat satu kali, maka akan membentuk dua bagian yang sama besar. Di sini ada satu, terus ini dua. Jadi, dua bagian ini sama besar dan bentuknya sama. Nah, kemudian kalian coba lagi, terus lipat lagi. Setelah dilipat satu kali, kemudian lipat lagi. Maka di lipatan kedua akan membentuk beberapa bagian yang sama. Coba kalian bisa menghitung apa enggak? Jika dilipat dua kali, itu menjadi berapa bagian? Ada berapa bagian? Ada yang sudah mencoba? Ya, jadi setelah dilipat menjadi dua bagian lagi, jadi setelah tadi dilipat satu kali, kemudian setelah satu kali dilipat lagi, maka akan menjadi 4 bagian yang sama bentuknya atau sama besar ya, sama besar. Coba kalian nanti bisa dihitung ya. Nah, coba setelah dua kali dilipat, kemudian dilipat kembali. Menjadi berapa? Ya, menjadi setelah kita lipat ya, nanti kalian bisa hitung sendiri, yaitu menjadi 8. Ya, dan kemudian setelah dilipat lagi menjadi 4 kali, maka menjadi 16. Nah, ini adalah jumlah bagian atau lipatan yang diperoleh ketika ada sebuah kertas yang dilipat secara terus-menerus ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Nah, oke, kita lihat lagi tadi tabel yang sebelumnya. Tabel tentang jumlah lipatan dengan bagian lipatan ya. Jadi ketika dilipat 1 kali, maka bagiannya menjadi 2. Jika 2 kali menjadi 4, dan seterusnya sampai ke 4, dan seterusnya lagi ya. Oke, apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Jadi angka 2, angka 4, angka 8, dan angka 16, apakah ini merupakan barisan bilangan? Terus kemudian, operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Operasinya gimana? Dari angka 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Operasinya kayak gimana coba? Operasinya adalah selalu dikali 2 ya. 2 ke 4 kan kali 2. Terus 4 ke 8 juga dikalikan 2. Terus kemudian 8 ke angka berikutnya harusnya kan dikalikan 2 juga. Nah, berarti dikalikan 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16. Nah, setelah 16 maka otomatis ya sama dikalikan 2 jadinya 32 dan seterusnya ya selalu dikalikan dengan 2. Terus kemudian perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan atau berdekatan itu gimana caranya? Yang namanya perbandingan itu dibagi ya. Nah, dalam geometri itu istilahnya adalah rasio atau disimbolkan dengan R. Rasio itu disimbolkan dengan R. Nah, seperti itu. Rumusnya adalah U2 dibagi U1. Kalau sebelumnya pada barisan aritmatika kan itu dikurangi ya, dikurangi U2 dikurangi U1. Kalau sekarang geometri itu dibagi. Nah, kalau dibagi berarti tadi contohnya adalah U2-nya adalah 4. Dibagi U1-nya adalah 2. Berarti 4 dibagi 2. Berarti di sini 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 ya. Terus kemudian U3 dibagi U2. Ini U3,
ini U2, berarti 8 dibagi 4. Nah, di sini 8 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya. Terus berikutnya adalah U4 dibagi U3. U4-nya adalah 16, U3-nya adalah 8. Berarti 16 dibagi 8. 16 dibagi 8. Hasilnya adalah 2 juga. Nah, seperti itu. Jadi, perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan atau berdekatan, hasilnya di sini adalah 2. Apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Ya, di sini kebetulan sama ya. Jadi, hasilnya adalah 2, 2 semua. Nah, ketika kita cari rasionya, maka hasilnya ketemu 2. Nah, suatu barisan bilangan dengan rasio, ya jadi suatu barisan yang mempunyai rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan ya, jadi 2 ya 2 semua, 3 3 semua, dan seterusnya, maka disebut dengan barisan geometri. Jadi barisan geometri itu syaratnya adalah mempunyai rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rasio itu adalah perbandingan. Tadi di sini rumusnya adalah dibagi ya. Jadi di sini rumusnya kan dibagi. Jadi kalau dibaginya sama, maka itu disebut dengan barisan geometri. Nah, sehingga rasio pada barisan geometri itu disimbolkan dengan R kecil, rumusnya adalah UN dibagi UN-1. Ini maksudnya adalah UN itu berarti angka yang di sebelah kanan, UN-1 berarti di sebelah kirinya, kan di sebelah kirinya. Misalkan UN-nya adalah ya, misalkan UN-nya sama dengan U2, maka UN-1 ya berarti U2-1. Ya kan? 2-1 kan sama saja dengan U1, berarti U2 dikurangi U1. Jadi sebelah kanan dikurangi dengan sebelah kiri. Nih, ini U1, ini U2. Berarti U2 dikurangi 1. Sebelah kanan dikurangi dengan sebelah kirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah barisan geometri. Sekarang kita masuk ke cara menentukan suku KN barisan geometri. Coba perhatikan permasalahan berikut. Di sini ada gambar bakteri yang membelah, ya. Jadi bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian dalam waktu 2 jam, ya, dalam waktu 2 jam setiap satu sel bakteri membelah menjadi 3 bagian. Jadi pada setiap 2 jam, ya, setiap 2 jam itu satu bakteri ini membelah menjadi 3. Ini ya, 1, 2, dan 3. Nah, coba pertanyaannya, carilah jumlah bakteri setelah 20 jam, ya, jika jumlah awalnya adalah 2 sel bakteri. Kalau di sini tadi diketahuinya cuma 1 ya. Nah, di sini ditanyakan adalah 2, berarti di sini ada 1 lagi nih, ada 1 bakteri lagi. Nah, berapa jumlah bakterinya setelah 20 jam? Tadi diketahui setiap 2 jam itu membelah. Nah, maka kalau misalkan ditanyakan 20 jam, berarti membelah berapa kali? Ini berarti 20 dibagi dengan 2, jadinya 10 kali pembelahan ya. Nah, coba sekarang dicari berapa jumlah bakteri setelah 20 jam tersebut. Jika jumlah awalnya tadi adalah 2 sel bakteri. Nah, kita bahas ya. Oke, tadi diketahui setiap 2 jam itu membelah menjadi 3 bagian. Ini sudah diketahui ya. Nah, kemudian sekarang suku pertamanya. Suku pertamanya berapa? Tadi kan diketahui bahwa mulainya adalah dari 2 sel bakteri, atau suku pertamanya adalah 2, atau A-nya atau U1-nya adalah 2 ya. Tiap 2 jam membelah menjadi 3. Setiap 2 jam membelah menjadi 3. Maka rasionya berapa? Rasionya berarti 3-nya itu ya. Jadi rasionya adalah 3. Jadi karena setiap 2 jam membelah menjadi 3, maka rasionya adalah 3. Nah, 3 itu dari mana? Gini. Tadi suku pertamanya adalah 2. Kemudian 2 ini membelah masing-masing menjadi 3. Berarti jadinya berapa? Jadinya kan 6 ya. Dan seterusnya. Kalikan 3, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rasio, tadi kan rumusnya suku kedua dibagi suku pertama. Dibagi, berarti 6 dibagi 2. Kan sama saja dengan 3. 6 bagi 2. Sama dengan kan 3 kan? Oke. Terus kemudian, dalam 20 jam terjadi pembelahan sebanyak berapa kali? Ya berarti tadi 20 jam, karena per 2 jam, maka 20 dibagi dengan 2. Jadinya adalah 10 kali pembelahan ya, sehingga N-nya adalah 10. Nah, sekarang kita tulis. U1-nya adalah 2, suku pertamanya adalah 2. Kemudian sekarang U2-nya. U2-nya berarti 2 kali, tadi kan U2-nya adalah 6 ya. 6 itu adalah 2 kali 3. 2 kali 3, berarti 2 dikalikan 3 sebanyak
1 kali ya, 3-nya kan 1 kali, sehingga 2 kali 3 pangkat 1. Ini pangkat 1. Kemudian berikutnya U3. U3-nya adalah 2 kalikan 3, terus kemudian kalikan 3 lagi kan setiap 2 jam menjadi 3, berarti 2 dikali 3 sebanyak 2 kali. Nah, sehingga 2 kali 3 pangkat 2, dan seterusnya. U4 berarti 3-nya 3 kali. Kayak gini. Ini 3, ini 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian yang U5-nya adalah 3, 1, 2, 3, 4. 3-nya 4 kali. 4 kali berarti 3 pangkat 4. Nah, coba sekarang terlahir U10. Jika N-nya atau yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti 2 dikali 3 sebanyak berapa kali? Coba sekarang perhatikan ini. U5, jika U5, maka 3-nya berapa kali? 3-nya 4 kali. Jika U-nya 5, maka 3-nya sebanyak 4 kali. Jika U-nya 4, maka 3-nya berapa kali? 3 kali. Berarti di bawahnya ya, angka di bawahnya atau dikurangi 1. Sehingga kalau diketahui U10, maka 2 dikali 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak, ya berarti 10 kurangi 1 atau di bawahnya yaitu 9. Nah, seperti itu. Sehingga U10 adalah 2 kali 3 pangkat 9. 3 pangkat 9. Nah, itu adalah cara menentukan suku ke-10-nya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi A-nya adalah suku pertama, itu adalah 2 kan? 2 itu adalah A. Terus kemudian R. R-nya di sini kan 3. 3-nya itu adalah R. Terus N dikurangi 1. Nah, berarti tadi kan 9. Ini kan tadinya kan hasilnya kan 9. 9 itu dari 10 dikurangi 1. Nah, 10 itu dari N. Ya. N-nya adalah 10 ini. Terus dikurangi 1. Jadinya 9. Ya. Nah, sehingga rumus suku ke N-nya adalah ini. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sehingga ini adalah cara menentukan rumus suku ke N-nya. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya ya. Oke, kita coba ke soal berikut ini. Diketahui barisan bilangan 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan rasio dan suku ke-6-nya. Nah, rasio tadi rumusnya adalah R sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 4, suku pertamanya adalah 2, berarti 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya ya berarti 2 ya, berarti R-nya 2. Terus kemudian tentukan suku ke-6-nya atau U6. Nah, UN rumusnya tadi, UN dari geometri adalah A kali R pangkat N-1. Nah, A-nya berapa? A-nya berarti suku pertamanya yaitu 2. Berarti 2 kalikan R. R-nya adalah 2 ini. Nah, kebetulan sama ya, yaitu 2. Terus pangkat N-1. Yang ditanyakan tadi suku ke-6, berarti U6. N-nya berarti 6, kurangi 1. Berarti 2 kali 2 pangkat 5, ya kan? Sehingga 2 kali 2 pangkat 5 berapa? 32. Sehingga 32 kalikan 2 jadinya 64. Sehingga suku ke-6-nya adalah 64. Di sini tulis 64. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah rumus suku ke N dari barisan geometri. Silakan nanti dihafalkan. Coba nanti dicari untuk soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kalau nggak bisa atau masih bingung, silakan tanyakan di grup Classroom ya, atau langsung di kolom komentar di bawah. Ini nggak apa-apa, silakan ya. Silakan nanti kalian coba kerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Coba nih, sekarang kita latihan soal yang paling depan sendiri ya, yang nomor 1, yaitu yang cara menentukan nilai A atau suku pertama. Oke, diketahui barisan geometri U3 sama dengan 1, ya, U3 sama dengan 1, terus kemudian U6 sama dengan 8. U6 sama dengan 8. Tentukan suku pertamanya atau U1 sama dengan A ya. A-nya berapa? Oke, sekarang diketahui U3-nya sama dengan 1. Kita ketahui ya. Kalau N-nya diganti 3, maka kita bisa nulis seperti ini. A kali R pangkat 3 min 1. Ya enggak? Karena N-nya kan tadi 3. U3 kan N-nya 3.
Berarti 3 min 1. 3 min 1 berapa? 3 min 1 berarti 2 ya. Berarti sama saja dengan A kali R pangkat 2. Kayak gitu kan? Nah, karena di sini tadi diketahui 1, U3 sama dengan 1, berarti di sini sama dengan 1. Terus kemudian yang U6. U6 jika N-nya diganti 6, maka sama saja dengan A kali R pangkat 6 min 1. Berapa hasilnya? A kali R pangkat 5. Nah, seperti ini kan, 5-nya itu dari 6 kurangi 1. Ketemunya di sini adalah 8. Diketahui sama dengan 8. Nah, di sini diketahui ada persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Nah, kita bisa tulis yang untuk yang persamaan yang kedua, R pangkat 5 ini, kita bisa menjadi seperti ini. A kali R pangkat 3. Jangan 3 ya, 2 dulu ya. A kali R pangkat 2, kemudian kalikan R pangkat 3. Kayak gini. R pangkat 2 kalikan R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, A kali R pangkat 2 sendiri ini, itu kan sama saja dengan 1. Ini kan sudah diketahui. Nah, berarti di sini adalah 1 ini. Nah, 1 kalikan R pangkat 3, maka sama dengan 8. Maka R pangkat 3-nya adalah berapa? 8 dibagi 1 ya, atau 8. Sehingga berapa yang dipangkatkan dengan 3, hasilnya 8. Berapa kali berapa kali berapa, supaya hasilnya 8, angkanya sama. Maka R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2 ya. Kan 2 itu adalah 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2, ya kan? Nah, R-nya ketemunya 2. Nah, dari R sama dengan 2 ini, kita bisa menentukan suku pertamanya. Nah, caranya, kita masukkan R-nya sama dengan 2, yang sudah diketahui ini, R-nya sama dengan 2, kita masukkan ke salah satu persamaan. Tadi di sini ada 2 persamaan ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Misalkan kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu tadi A kali R pangkat 2 sama dengan 1. R-nya sudah diketahui 2 ini, R-nya sama dengan 2. Maka kita bisa masukkan ke sini. A kali ya, R-nya adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 1. A kali 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4. Berarti di sini saya tulis 4 sama dengan 1. Berarti A-nya adalah 1/4. Nah, ini jawabannya. Berarti suku pertamanya atau A-nya itu adalah 4. Di sini sama dengan 1/4 ya, bukan 4 ya, tapi 1/4. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 1. Coba nanti kerjakan yang rumus UN seperti ini. Itu nanti jawabannya yang kayak gimana. Terus menentukan rasio, nanti caranya gimana atau menentukannya gimana. Terus kemudian menentukan nilai U1-nya atau suku pertamanya. Coba nanti kalian bahas dengan teman-teman kalian, atau kalian bisa mencari langkah-langkahnya di internet juga boleh, atau bisa langsung ditanyakan di grup WA ya, nanti kalau misalkan ada kesulitan. Oke, seperti itu saja untuk materi hari ini, yaitu untuk materi barisan geometri. Jika nanti ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan di Classroom ataupun di grup WA. Saya tunggu ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi nanti di video dalam pembahasan materi berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.